Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hingga detik ini diberikan nikmat yang begitu besar, diberikan berbagai hal yang tidak mampu kita balas dengan apapun. Maka berkaitan dengan ini, kita seorang muslim sangat sering diingatkan oleh para ustadz, oleh para penceramah, bahkan orang-orang di sekitar kita mengingatkan diri kita berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila syukur ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, begitu besar kenikmatan berikutnya yang menunggu kita di depan nanti. Dengan syukur ini Allah menghantarkan kepada seorang hamba untuk memiliki sebuah nikmat yang begitu besar. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan, kata Rasulullah, untuk urusan seorang mukmin. In amrohu kullah khair, bahwasanya segala urusan seorang mukmin itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian itu kecuali hanya ada pada seorang mukmin. In asobathu sarra syakar, apabila seorang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, maka bersyukur, kata Rasulullah. Balasannya apa? Fakana khairallah, maka kebaikan baginya. Dan yang kedua, wa in asobathu darra sobaro fakana khairallah, dan apabila ditimpa sebuah kesusahan, kesulitan, maka bersabar, balasannya adalah kebaikan untuknya. Maka di pagi yang cerah ini, di pagi yang sejuk ini, Al-Fakir ingin mengajak kepada seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah untuk bermuhasabah bersama, untuk menelisik kembali berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan sebagian dari kita yang sudah jauh-jauh untuk berangkat ke tempat ini, coba jikalau kita hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka masih pantaskah kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata syukur ini Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya syukur ini begitu besar keutamaannya. Ada sebuah ayat yang barangkali sangat familiar di telinga kita di dalam surat Ibrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah menyeru kepada Bani Israel yang saat itu setelah selesai disiksa oleh Firaun, berkata kepada Bani Israel, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur la azidannakum, maka Allah akan menambahkannya. Menariknya di ayat ini, jamaah subuh yang dirahmati Allah, di sana disebutkan la in syakartum. Secara kaidah syakartum la azidannakum, kata la azidannakum merupakan fi'il muta'addi dalam kaidah nahwu, yakni kata kerja yang mengharuskan ada sebuah maf'ul bih atau objek. Namun di ayat ini kita tidak dapatkan maf'ul bihnya, kita tidak dapatkan objeknya. Maka para ulama menyampaikan la azidannakum yang ditambahkan oleh Allah apa? Berbagai hal yang dibutuhkan seorang yang bersyukur tersebut.
Maka ini menandakan sebuah pemberian yang besar setelah seorang hamba bisa bersyukur dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah, maka mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan, la azidannakum, Allah akan tambahkan kepada kita tambahan yang kita butuhkan, bukan tambahan yang kita inginkan. Terkadang hati kita menginginkan sebuah harta, namun sejatinya kita tidak membutuhkan harta tersebut. Maka tidaklah Allah berikan, karena Allah sayang kepada kita sebagai hamba yang beriman. Ibarat jikalau kita memiliki seorang putra atau putri, kita tahu jikalau anak tersebut memiliki sebuah penyakit, tidak akan pernah kita berikan sesuatu yang dia inginkan, yang sangat dia inginkan, bahkan hingga menangis jikalau itu menambah penyakitnya. Begitupun Allah kepada kita, ya Maha Subuh yang dirahmati Allah. Allah menahan apa yang kita inginkan, barangkali di baliknya ada mudarat besar untuk diri kita, mudarat yang menghantarkan kita kepada tempat yang nanti kekal yang sangat menyakitkan, yakni neraka jahanam. Maka bagian yang ini sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tambahan nikmat yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, selalu senantiasa Allah berikan. Kemudian yang kedua, Allah menyampaikan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab jikalau kalian bersyukur dan beriman. Maka balasan orang-orang yang bersyukur yang kedua, Allah menyampaikan di surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Seorang yang bersyukur tidak akan pernah Allah azab. Janji Allah ini menekankan bahwasannya seorang yang bersyukur tidak akan pernah Allah azab. Jikalau ada sebuah musibah, maka untuk seorang yang bersyukur itu bukanlah sebuah azab, tapi sebuah penebus dosa barangkali, atau sebuah sarana peningkatan untuk kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah ini mutlak, yani ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, dengan syukur ini kita akan dijauhi oleh Allah dari azab yang sangat menakutkan, baik azab dunia ataupun kelak nanti azab di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, syukur. Syukur ini dalam surat Az-Zumar disampaikan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jikalau kalian kufur, sungguh Allah tidak membutuhkanmu. Wala yardahu li'ibadihil kufr. Dan Allah tidak ridho terhadap hamba yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jikalau engkau bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, Allah akan ridho kepada kalian. Maka yang ketiga adalah jikalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan meridhoi kita, Allah akan meridhoi kehidupan kita. Dan sudah barang tentu, sesiapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagialah hidup dunia dan akhiratnya kelak. Maka keutamaan-keutamaan syukur ini mudah-mudahan menghantarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sesungguh-sungguhnya, syukur yang menurut Imam Ghazali tidak hanya terletak pada alhamdulillah. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya ada 3 susun untuk menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan secara ringkas. Pertama adalah al-ilm, kedua hal, dan yang ketiga adalah al-amal. Ilmu yang berkaitan dengan kita mengetahui nikmat yang diberi nikmat dan sang pemberi nikmat. Maka ini harus kita ketahui dengan baik bahwasanya Allah lah pemberi nikmat dan kitalah yang diberi nikmat. Maka dari ilmu tersebut menghantarkan kepada hal, yakni Imam Al-Ghazali menyampaikan kaitan dengan keadaan hati kita, yakni kesenangan kita. Imam Al-Ghazali mengarahkan kepada kita bahwasanya
ketika mendapatkan nikmat, bukan nikmat yang kita senangi, tetapi pemberi nikmatlah yang harus kita senangi. Istilah di dalam kitabnya adalah al-farhu bil mun'aim. Kita bahagia terhadap pemberi nikmat, laisa bin ni'mah, bukan terhadap nikmatnya semata. Maka jikalau kita mendapatkan sebuah nikmat, hantarkan kesenangan kita itu terhadap pemberi nikmatnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya akan berpindah kepada syukur yang terakhir, yakni al-amal. Setelah kita senang terhadap pemberi nikmat, tentulah kita akan mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha mencari perhatian di hadapan orang yang kita sukai tentu. Maka ini zat yang harus kita sukai, yakni al-mun'im, sang pemberi nikmat. Maka setelah dari situ muncullah amal. Amal yang terbagi menjadi 3, amal hati, amal lisan, dan kemudian amal perbuatan yang saat ini sudah kita lakukan, yakni sholat subuh berjamaah di masjid yang agung ini. Maka mudah-mudahan senantiasa teringat kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Jikalau ada sedikit sakit yang hadir di hati kita, itu secuil saja dari sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jikalau kita mau bermuhasabah sedikit saja, janganlah nikmat yang ada di luar kita. Kita samai saja nikmat mata kita, nikmat kaki kita, nikmat tubuh kita. Belum lagi nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menghantarkan kita dan khususnya Al-Fakir di depan ini untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya janji Allah terhadap orang yang bersyukur begitu besar. Mudah-mudahan Allah menghantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang barangkali bisa disampaikan oleh Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa diamalkan secara perlahan, karena syukur tidak akan pernah berhenti hingga kapanpun, hingga akhir hayat kita. Itu saja, mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.